Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jonathan Alfari Pratama dengan NIM 2501359. Saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban lembah Indus yang dimulai di sekitar 3300 sebelum Masehi sampai dengan 1300 sebelum Masehi. Nah, kalian penasaran kan bagaimana? Mari kita bahas peradabannya. Peradaban Sungai Indus merupakan salah satu peradaban tertua yang ada di dunia. Peradaban ini diperkirakan dimulai pada 3300 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Nah, peradaban ini terletak di sepanjang Sungai Indus yang sekarang menjadi wilayah India dan Pakistan. Peradaban ini juga merupakan cikal bakal terbentuknya peradaban Pakistan kuno. Karena itu, peradaban lembah Indus memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap warisan budaya Pakistan. Sungai Indus yang menjadi pusat peradaban ini terus menjadi sumber kehidupan penting bagi negara ini. Nah, peradaban ini juga memiliki dua pusat kota yaitu Mohenjo-daro di bagian selatan dan Harappa di bagian utara. Selain itu, peradaban ini juga memiliki ciri kota yang sangat unik. Sepertinya saja jalan-jalan yang rapi dan lurus pada masa itu. Bisa dibilang jalan-jalan di kota itu sangat maju pada zamannya karena jalannya sudah memiliki lebar sekitar 10 meter. Selain itu, mereka juga memiliki sistem drainase yang canggih. Salah satu fitur yang paling menonjol dari kota-kota lembah Indus adalah sistem drainase bawah tanahnya yang terencana dengan baik. Dan sampai sekarang sistem drainase itu masih digunakan pada kota-kota besar dan rumah-rumah manusia modern. Selain itu, Lembah Indus juga memiliki bangunan yang bertingkat. Rumah-rumah di kota Lembah Indus seringkali bertingkat dibangun dengan batu bata yang dipanggang, yang dimana pada zaman itu bisa kita golongkan bahwa peradaban itu maju karena sudah memakai batu bata sebagai rumahnya. Selain dari hal itu, Lembah Indus juga memiliki sistem jamban yang dimana di setiap rumah warga di peradaban Lembah Indus ini sudah memiliki jambannya sendiri untuk buang air dan tidak seperti manusia tertinggal. Sistem perekonomian Lembah Indus didasarkan pada kombinasi pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Pertanian menghasilkan surplus makanan dan perdagangan menghubungkan wilayah-wilayah Lembah Indus dengan peradaban lain. Seperti saja peradaban Lembah Indus ini memiliki hubungan dengan peradaban Mesopotamia sebagai hubungan dagang. Hubungan ini diperkirakan berkembang selama paruh kedua milenium ketiga sebelum Masehi hingga terhenti dengan punahnya peradaban Lembah Indus sekitar abad 1900 sebelum Masehi. Hubungan ini merupakan hubungan perantara dalam perdagangan lapis lazuli antara anak benua India dan Mesir sejak sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Rute perdagangan antara Mesopotamia dan India jauh lebih pendek karena permukiman air laut yang lebih rendah pada milenium ketiga sebelum Masehi. Karena hubungan dengan Mesopotamia, Lembah Indus memiliki pertukaran budaya seperti saja kerbau India yang bertanduk panjang yang digambarkan dalam segel silinder Kekaisaran Akkadia yang menunjukkan adanya pertukaran dengan Melunha, sebutan untuk peradaban Lembah Indus. Ini tidak hanya sebagai isupan jempol belaka karena memiliki bukti arkeologis. Ya, contohnya saja segel dan artefak dari peradaban Lembah Indus telah ditemukan di Mesopotamia dan sebaliknya yang membuktikan adanya kontak dan pertukaran antara kedua peradaban ini. Dan salah satu contohnya lagi dalam tablet paku Sumeria, Mohenjo-daro disebut sebagai Meluha dengan rujukan dari masa Raja Sargon dan Agri Akkad. Itu terjadi sekitar 2334 sampai 2279 sebelum Masehi. Nah, dari hal itu kita dapat menyimpulkan bahwa peradaban Lembah Indus ini bisa dibilang memiliki kerjasama dengan peradaban Mesopotamia. Kembali lagi, sistem perekonomian Lembah Indus ini tidak hanya dari perdagangan tetapi juga hal-hal lain seperti pertanian yang menghasilkan tanaman utamanya padi, gandum, dan kacang-kacangan. Dan yang lain seperti kerajinan yang memproduksi tembikar, perhiasan, tekstil, dan alat-alat logam. Selain itu, masyarakat Lembah Indus juga memiliki kepercayaan seperti kepercayaan utama mereka memuja Ibu Pertiwi. Banyak patung wanita yang ditemukan yang menunjukkan pemujaan terhadap Dewi Ibu sebagai simbol kesuburan dan kehidupan. Selain itu, pemujaan dewa kepada Protosiwa, sebuah segel terkenal menggambarkan sosok yang duduk dalam posisi yoga dikelilingi oleh hewan seringkali diidentifikasikan sebagai Protosiwa, dewa yang menjadi cikal bakal Siwa dalam agama Hindu.
Selain dari dewa-dewi, mereka juga memuja hewan. Ada beberapa hewan seperti banteng, harimau, dan gajah yang dianggap suci dan dipuja. Bahkan pohon saja mereka memuja pohon, seperti pohon-pohon tertentu, terutama pohon pipel, dan dianggap suci dan dipuja. Dari hal-hal tersebut, mereka juga memuja api dan mereka memiliki altar api ditemukan di beberapa situs menunjukkannya adanya ritual yang melibatkan api. Nah, peninggalan peradaban lembah Sungai Indus ini ada di antaranya seperti sistem drainase yang dimana sistem drainase ini bahkan masih digunakan sampai sekarang. Dan peninggalan lainnya seperti perhiasan seperti anting-anting, kalung, manik-manik, dan gelang yang dipakai oleh hampir semua orang pada zaman itu. Dan yang paling terkenal yaitu tembikar yang banyak ditemukan dengan banyak dia hias dengan lukisan berwarna merah, warna favorit masyarakat pada zaman itu. Nah, penduduk asli peradaban ini ialah bangsa Dravida, yaitu penduduk yang mengawali peradaban lembah Indus dan menjadi perintis pembangunan kota-kota seperti kota Harappa dan Mohenjo-daro. Serta yang menemukan peradaban ini ialah Sir John Marshall, Direktur Jenderal Survei Arkeolog India yang memerintahkan penggalian situs Harappa dan Mohenjo-daro pada tahun 1920. Dan ada juga Charles Mason, orang pertama yang mencatat penemuan Harappa pada tahun 1826. Nah, mungkin itu saja materi yang akan saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.